lagi, terpuji Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali berkumpul bersama-sama untuk berbuat kebajikan. Tadi malam saya ke RAPP. Ya, ternyata di sana umat Buddhanya banyak. Apa yang saya sampaikan? Yang saya sampaikan bahwa kapan Sang Buddha memulai mengajarkan Dhamma dan apa sesungguhnya yang diajarkan oleh Sang Buddha Dhamma itu. Saya sampaikan Sang Buddha memulai mengajarkan Dhamma ketika Brahma Sahampati turun menghadap Sang Buddha memohon untuk menyampaikan Dhamma demi kebahagiaan semua makhluk. Itu terjadi setelah 7 minggu Sang Buddha menikmati pencapaiannya. Jadi Bapak Ibu, waktu Sang Buddha mencapai pencerahan agung, itu tidak kemudian serta-merta kemana-mana kayak tukang jamu itu, jualan kata-kata, teriak sana, teriak sini. Tetapi Guru Agung kita begitu mencapai pencerahan agung, itu dinikmati dulu. Ya, dinikmati dulu selama 7 minggu. 7 minggu itu berarti berapa hari, Pak? 7 kali 7. 7 hari kali 7, 49 hari. Itu Guru Agung kita. Jadi begitu mendapatkan sesuatu yang agung, yang luar biasa, Sang Buddha nikmatin dulu. Koreksi dulu, nikmatin dulu. Baru kemudian Guru Agung mengajarkan Dhamma. Itu pun ketika Brahma Sahampati memohon. Jadi Brahma Sahampati menyampaikan ada makhluk yang sedikit debu di mata mereka, yang siap untuk mendengarkan Dhamma, siap menembus Dhamma. Artinya sedikit debu itu sedikit kekotoran. Yang sedikit kekotoran batin di zaman Sang Buddha itu kayaknya banyak banget. Banyak banget. Tetapi Sang Buddha berpikir, Dhamma yang dicapai pada pencerahan agung ini tidak semua orang. Berpikir siapa ya kira-kira yang siap untuk menerima Dhamma ini.
ingat gurunya dulu ketika bertapa sudah meninggal. Ingat temannya dulu yang waktu bersama-sama bertapa, lalu mengunjungi tempat yang namanya Kusinara. Di sana bertemu, karena teman-teman bertapanya itu memang sedikit debu, sedikit kekotoran batin, maka dengan segera 5 pertapa itu yang kemudian disebut dengan Pancawagya. 7 minggu 49 hari. Dalam setiap 7 hari 7 malam Sang Buddha melakukan aktivitasnya. Untuk menikmatinya itu melakukan aktivitas. Salah satunya misalnya memandangi pohon bodhi, ya, tidak berkedip, tidak makan, tidak minum, tidak tidur selama 7 hari 7 malam. Wah, kayaknya susah ya Bu ya. Melek kok 7 minggu. Melek nggak tidur, nggak makan, nggak minum kok 7 hari. Ya. Jangankan 7 hari, sehari aja sudah laparnya minta ampun ya, tidak makan. Ini 7 hari. Memandangi dari kejauhan berdiri begitu, pohon bodhi dipandangi. Itu tempat yang dulu mencapai, di beliaunya itu mencapai pencerahan agung. Dipandangi 7 hari 7 malam. Enggak makan, enggak minum, ya, enggak tidur. Itu yang dilakukan oleh guru agung kita. Mengajarkan kita apa Bapak Ibu Saudara? Mengajarkan kita bahwa kalau kita mencapai atau memperoleh kemajuan, maka kita jangan buru-buru. Ya, mencapai kemajuan jangan kemudian buru-buru. Dikoreksi dulu, dianalisa dulu, diseleksi dulu. Apa yang saya sudah capai ini? Baru di sana ada ketelitian, baru di sana terlihat ada kesalahan atau tidak. Nah, dari kita kebanyakan itu suka terburu-buru. Ya, terburu-buru. Ini hal yang kadang-kadang menjadi jebakan ya, untuk kita sendiri. Banyak orang yang sering mengatakan bisa, tapi ternyata tidak bisa. Nah ini karena kita ini buru-buru, ya, mengambil keputusan dengan buru-buru. Ini tidak baik. Ini yang diajarkan dalam 49 hari Sang Buddha itu menikmati pencapaian pencerahannya. Lalu apa sih yang diajarkan Sang Buddha? Sang Buddha hanya mengajarkan duka dan berakhirnya duka. Tidak di luar itu. Jadi Sang Buddha menemukan dalam pencapaiannya itu bahwa di mana di situ ada kehidupan, di situ pasti ada duka. Karena duka itu mencengkeram. Begitu kita berada dalam kehidupan apapun, dimanapun, kita sudah langsung dicengkeram dengan namanya duka. Maka Sang Buddha katakan, panca upadana duka. Apa itu panca upadana duka, Bante? Panca upadana duka itu adalah badan jasmani ini.
badan jasmani ini terdiri dari 5 unsur. 4 unsur yang menjadi unsur pembentuknya, dan 1 unsur yang lain menjadi penyempurnanya. Jadi apa yang dimaksud adalah badan dan batin. Badan itu 4 unsur pendukungnya adalah karena ada unsur padat, ada unsur panas, ada unsur cair, ada unsur gelembung atau udara, maka membentuklah yang namanya tubuh ini. Penyempurnanya apa? Yaitu batin. Jadi begitu badan menyatu dengan batin, disitulah Sang Buddha mengajarkan kita, disitulah ada duka. Karena itu duka itu meliputi duka jasmani juga duka batin. Semua tidak pilih-pilih yang namanya duka itu, karena memang dia bersamaan lahirnya dengan panca upadana duka. Kenapa disebut upadana? Upadana itu kemelekatan. Apapun yang melekat pada tubuh manusia, pada batin manusia, itu akan menjadikan sumber duka. Nah ini dalam sekali, tapi tidak apa, karena ini hanya untuk mengenali Bapak Ibu. Sang Buddha mengenalkan tubuh batin kita itu adalah sumber duka. Karena itu bagaimana cara, kalau tadi menunjukkan duka, bagaimana cara lepas dari duka? Sang Buddha menyampaikan yang kinci samudaya dhammam, bahwa segala sesuatunya itu ada samudayanya, ada awal mulanya, ada sebabnya. Maka sabantang niroda dhammam, maka akan ada akhirannya, akan ada lenyapnya. Jadi apapun yang muncul, dia akan tenggelam. Apapun yang berawal, dia akan berakhir. Tidak ada yang langgeng. Yang kinci samudaya dhammam sabantang niroda dhammam. Duka akan menjadi suka, suka akan menjadi duka. Untung akan menjadi rugi, rugi akan menjadi untung. Akan seperti putar terus akan dialaminya dalam kehidupan kita itu. Ya itu yang ingin disampaikan sesuai dengan tadi malam saya sampaikan. Yang kinci samudaya dhammam sabantang niroda dhammam. Segala sesuatu itu muncul karena ada sebabnya. Ya. Kalau sebabnya itu dilenyapkan, lenyap, maka tidak ada lagi namanya duka. Bebas. Nah, Sang Buddha itu intinya sebenarnya adalah bebas, lepas. Kalau sudah bebas, tidak ada upadana, tidak ada kemelekatan, maka tidak ada duka, tidak ada menderita. Nah, kita ini kan masih pinginnya menderita, ya. Ingin derita terus. Makanya Sang Buddha dalam ada itu sutanya pandai lupa. Orang itu seperti diibaratkan tonggak jati, seperti matinya tonggak jati. Dia pohonnya sudah nggak ada, tapi sebenarnya tonggaknya itu tidak mati. Dia hidup terus. Tonggak jati, tonggak tahu ya? Tonggak itu kayu yang paling bawah itu. Makanya jati itu sakti dia, nggak gampang mati jati itu. Makanya kalau bangunannya kayunya jati itu luar biasa, pasti tahan lama. Kenapa? Karena jati itu tidak mudah dirayap. Rayap nggak doyan sama jati. Seratnya lembut, lembut sekali jati itu seratnya. Tapi rayap nggak tahu kok nggak doyan ya. Jadi mungkin orang-orang sama makhluk-makhluk, orang-orang yang lembut, ya, yang tidak ada lagi kekotoran-kekotoran yang kerasnya itu yang bikin nggak doyan. Makanya orang jujur, orang baik itu sering-sering nggak didoyanin sama teman-temannya.
Ya, tapi yang itu yang pada macam-macam itu malah senang bergerombol. Ya, itu yang ingin disampaikan. Sebabnya ada, maka akibatnya ada. Kalau sebabnya tidak ada, maka tidak ada apapun akibat yang akan muncul. Begitu kata Sang Buddha. Sapi sata bawantu sikitata, semoga semua makhluk berbahagia. Mari melimpahkan jasa.